Hai semuanya, assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya mau sharing tentang kegiatan kami di sore hari. Nah, ini suami saya lagi bersih-bersih tanaman karena tanamannya udah berdebu banget ya teman-teman. Biasanya ini tanamannya saya letak di luar, nggak di teras ya. Semenjak musim penghujan, jadi tanamannya saya bawa masuk, dan kondisi di depan rumah itu jalannya masih baru dicor ya teman-teman, masih baru dibangun, jadi berdebu banget. Nah, ini tanamannya semuanya udah berdebu, jadi sore ini suami saya bantu saya ngelap-ngelap tanaman ini. Nah, sebenarnya ini tanamannya nggak terawat ya teman-teman ya, udah kerdil banget, dan ini bunganya sering ditarik-tarik sama si Farel, kemarin habis jatuh potnya ya. Nah, ini tanamannya suami saya ikat supaya nggak terlalu mekar ya teman-teman ya. Ini biasanya mekar banget ya, jadi diikat sama tali, dan kembang dolarnya juga itu diikat juga biar agak nggak terlalu mekar. Oke teman-teman, sekarang saya udah di dapur. Si Noval masih sama papanya, dan si Farel bantu saya di dapur. Biasa kalau ada suara-suara yang tidak mengenakan, mohon maaf ya teman-teman, karena si Farel itu lagi bongkar-bongkar barang di bawah ya. Nah, ini saya mau ngelupasin kentang. Kentang ini mau saya bikin cemilan, itu lumpia isi. Nah, lumpianya itu saya beli udah dari sebelum lebaran ya, udah lama banget saya beli itu, tapi saya simpan di kulkas, saya cek masih bagus ya. Jadi sore ini saya mau bikin cemilan. Cemilannya tahu isi sama lumpia isi. Isinya kentang sama telur, jadi kayak martabak mini kayak itu ya teman-teman. Kalau kami di kampung namanya martabak mini. Nah, ini kentangnya udah selesai semuanya, sekarang saya cuci dulu ya. Sebelum diolah ya, ini kentangnya mau saya rebus terlebih dahulu sampai empuk ya teman-teman, baru nanti kita potong-potong kecil-kecil atau kayak dicincang-cincang seperti itu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saya mau potong-potong atau iris-iris kubis atau kolnya agak kecilan untuk isi tahunya ya. Nah, untuk kubis atau kolnya ini saya sisain sedikit ya teman-teman, siapa tahu nanti saya mau bikin sup-supan. Dan wortelnya saya gunakan juga setengah buah, saya sisain, siapa tahu juga nanti saya mau bikin sup-supan ya. Ini wortelnya kita kupasin dulu. Nah, wortelnya udah saya kupasin, sekarang saya parutin di parutan wortel ya teman-teman ya. Dan ini ada toge sebagai campurannya ya teman-teman, atau tambahannya. Nah, ini sayurannya mau saya cuci. Nah, ini saya udah menyiapkan sedikit minyak untuk menumis bumbu ya teman-teman. Bumbunya ini bumbu dasar merah yang pernah saya buat, yang saya stok. Dan untuk cara pembuatannya saya juga pernah share di channel saya ini ya teman-teman, bisa dicek di video sebelumnya. Nah, ini kita tumis bumbunya. Nanti isiannya tuh agak rasanya pedas-pedas, tapi nggak terlalu pedas ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan sedikit kaldu jamur dan sedikit garam ya. Kalau teman-teman nggak suka pedas bisa di skip cabenya. Nah, ini kita masuk aja sayurnya, kita tumis sampai sayurnya agak layu ya. Jangan lupa diaduk-aduk supaya bumbu dan sayurannya tercampur rata ya. Gunakan api yang kecil aja ya teman-teman supaya nggak gosong. Selanjutnya ini saya masukkan daun bawangnya. Daun bawangnya udah saya iris-iris. Untuk jumlahnya ini sesuaikan aja sama jumlah sayurannya. Kalau teman-teman mau menambahkan lada bubuk atau menambahkan daun seledri, silakan, sesuai selera aja. Nah, ini kita masak sampai agak kering airnya ya teman-teman. Nah, ini kita tutup. Sekarang kita cek. Nah, ini sayurannya jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau kurang asin bisa ditambah lagi garamnya. Ini udah cukup, udah kering. Sekarang kita matikan kompornya.
Selanjutnya saya akan buat celupannya ya. Ini celupannya terdiri dari tepung terigu, tepung beras, dan tapioka. Ini tepung terigunya saya timbang terlebih dahulu ya. Nah, ini kira-kira 1 on atau setara 100 gram ya teman-teman. Kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Nah, 100 gram ya. Kemudian saya akan tambahkan tepung tapioka sebanyak 1 sendok makan munjung, tepung beras 1 sendok makan munjung juga atau setara 15 gram ya teman-teman ya. Kalau 1 sendok fresh itu 10 gram ya. Kemudian saya kasih bumbunya hanya garam dan kaldu jamur. Kaldu jamurnya setengah sendok teh, garamnya setengah sendok teh juga. Kalau teman-teman mau menambahkan lada bubuk atau gula pasir silakan ya. Ini kita aduk-aduk. Kemudian ini saya udah menyiapkan air sekitar 200 ml. Nah, ini kita masukkan airnya secara bertahap ya, supaya mempergampang kita mengaduknya ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk. Kita masukkan lagi airnya. Nah, itu suara si Farel udah teriak-teriak ya. Nah, ini airnya saya masukkan semuanya ya. Kita aduk kembali. Selanjutnya teman-teman, ini biar mempergampang kita mengaduknya, saya akan ganti sendoknya menggunakan whisk ya. Nah, ini saya menggunakan whisk mixer ya. Ini lebih kecil ya teman-teman, karena saya punya whisk itu agak besar. Ini mangkoknya juga kecil, jadi saya menggunakan whisk mixer aja. Nah, ini kita aduk-aduk, aduk cepat supaya tercampur rata. Kalau teman-teman mau lebih halus lagi celupannya ini bisa disaring ya. Lebih kurang adonannya seperti ini ya teman-teman untuk kekentalannya. Selanjutnya teman-teman, ini saya punya tahu goreng, apa ya namanya, tahu pong ya. Nah, ini saya beli di pasar itu 5 buat 2.000 ya. Kalau pasar yang di dekat rumah itu 2.000 ya teman-teman ya. Kemarin tuh saya nggak pilih, jadi abang-abangnya yang pilih. Jadi tahunya itu ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini tahunya kita bolong bagian tengahnya. Nah, ini udah selesai semuanya. Sebelumnya ini tangan saya udah dicuci bersih ya teman-teman. Jangan lupa dicuci bersih. Karena ini saya mau masukin isiannya atau sayurannya ini menggunakan tangan. Nah, kalau teman-teman agak jijik, silakan di skip videonya. Atau bisa kalau teman-teman coba di rumah bisa menggunakan sarung tangan atau sendok ya. Ini saya mau cepat aja, mau ringkas aja ya teman-teman ya. Nah, ini tahunya kita isi sama sayurannya. Kalau mau tahunya agak buncitan, diisi sayurannya agak banyak ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita sisihkan ya. Selanjutnya ini saya mau menyiapkan lumpianya. Lumpianya ini saya beli kemarin itu kalau nggak salah 8.000 atau 12.000 satu bungkusnya. Nah, ini kita buka terlebih dahulu ya teman-teman karena lengket. Dan untuk isiannya ini udah saya persiapkan. Tadi ini kentang, terdiri dari kentang ya teman-teman yang udah direbus. Kentangnya saya cincang-cincang kecil-kecil. Kalau teman-teman ada daging cincang, bisa teman-teman tumis terlebih dahulu, kemudian dimasukkan di sini. Kemudian ini saya tambahkan tadi telur 4 butir. Daun bawangnya 2 batang yang udah saya iris-iris juga. Kalau banyak juga nggak apa-apa, lebih bagus ya teman-teman.
Kemudian saya kasih bumbunya, lada bubuk setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh ya. Untuk caranya seperti ini, kita ambil kulit lumpianya, jangan lupa dibuka ya, supaya nggak double ya teman-teman. Kemudian kita ambil isiannya, kita masukkan, kita lipat seperti ini, dan untuk bagian ujungnya kita kasih perekatnya supaya nanti waktu menggorengnya nggak terbuka ya. Dan untuk perekatnya ini terdiri dari tepung terigu 1 sendok makan yang saya larutkan sama air. Untuk kekentalannya disesuaikan aja ya teman-teman, asal bisa dijadikan perekat situ ya. Nah, ini lakukan sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai semuanya. Sekarang kita goreng ya. Ini saya udah menyiapkan minyak ya untuk menggoreng. Seharusnya minyaknya agak banyakan ya teman-teman, karena stok minyak yang bersih hanya segini ya nggak apa-apa. Nah, ini kita goreng terlebih dahulu lumpianya ya, baru nanti tahu isinya. Nah, ini martabak mininya udah matang, udah gendut-gendut banget, udah montok-montok banget ini ya teman-teman, dan udah nggak lembek lagi. Sekarang kita angkat aja ya. Selanjutnya ini saya mau goreng tahu isinya ya. Ini sebelum digoreng tahu isinya, kita masukkan dulu ke tepung celupannya ya. Ini kita goreng satu persatu ya teman-teman. Nah, ini tahunya semuanya saya goreng sekalian ya teman-teman. Nanti si Farel takutnya rewel, udah teriak-teriak dia. Nah, ini saya siram kembali bagian atas tahunya supaya nanti kulitnya lebih tebal ya. Ini kita goreng sampai warnanya agak kecoklatan. Nah, ini jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata. Ini kalau mau kulitnya agak tebalan lagi, disiram kembali sama tepung, larutan tepung tadi ya. Oke, ini udah matang, udah agak gosongan ya teman-teman. Tadi ada tamu jadi saya tinggalin, padahal apinya udah saya kecilin gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita angkat dan tiriskan. Oke teman-teman, ini dia masakannya udah selesai. Ada tahu isi dan martabak mini ya. Untuk cara penyajiannya, ini biasanya kami makan menggunakan cuka pempek. Kalau teman-teman nggak ada cuka pempek, bisa menggunakan saus sambal, saus tomat, ataupun cabai rawit ya. Dan untuk resep cuka pempeknya, bisa teman-teman berkunjung di channel saya yang satunya Dapur Mama Noval, atau bisa teman-teman cek di video saya di channel ini. Juga pernah saya share ya. Untuk tahu isi ini, namanya kalau di kampung saya namanya tahu bunting ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian videonya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Bye bye.